dan tentu yang paling ditunggu-tunggu karena sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi fakultas yang kali ini akan kita dengarkan dari Fakultas Kedokteran. Sebelumnya saya mau mengucapkan rasa syukur sedalam-dalamnya karena bisa berdiri di sini untuk berkesempatan bertemu calon-calon dokter di masa depan yang nantinya pasti akan dengan ikhlas melebarkan tangannya membantu dan menolong sesama. Langsung saja telah hadir bersama kita di sini Dr. Dimas Satya Hendarta, dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu dan kesempatannya. Saya izin untuk share screen. Baik. Selamat pagi kepada seluruh pelajar dari Indonesia ataupun dari luar negeri yang saat ini bergabung dalam acara UI Open Days 2021. Perkenalkan, saya Dr. Dimas Satya Hendarta dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia selaku Kepala Unit Promosi dan Kerjasama. Jadi seperti yang adik-adik sekalian ketahui bahwa Fakultas Kedokteran insya Allah sampai saat ini masih menjadi salah satu fakultas favorit yang menjadi tujuan dari lulusan SMA ataupun madrasah dari jurusan IPA. Nah, di antara adik-adik semua yang saat ini mengikuti acara UI Open Days atau ODX, saya yakin di antara kalian juga banyak yang memiliki minat untuk bisa melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran. Nah, sehingga perlu adik-adik semuanya ketahui bahwa Fakultas Kedokteran di Indonesia itu jumlahnya ada banyak. Jadi ada lebih dari 80 fakultas kedokteran, tetapi dari semua fakultas kedokteran itu apakah adik-adik sudah tahu berapa sih yang dia memiliki akreditasi A, ya. Jadi saya sarankan jangan sembarangan memilih fakultas kedokteran karena jumlah fakultas kedokteran di Indonesia itu yang memiliki akreditasi A jumlahnya tidak banyak, ya. Jadi kalau tadi saya menyebut angka lebih dari 80, ternyata di antara sejumlah fakultas kedokteran yang lebih dari 80 itu yang memiliki akreditasi A itu ternyata jumlahnya hanya ada 32, ya. Jadi hanya ada 32 fakultas kedokteran yang terakreditasi A di Indonesia. Jadi jumlah yang tidak terlalu banyak, ya. Jadi kalau dihitung mungkin hanya sekitar sepertiganya saja yang memiliki akreditasi A. Dan alhamdulillah salah satu yang terakreditasi A, ya, itu adalah kami Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Jadi, kenapa sih kok Fakultas Kedokteran di Indonesia yang terakreditasi A itu jumlahnya tidak banyak? Karena untuk bisa disebut sebagai Fakultas Kedokteran yang terakreditasi A, itu harus memiliki akreditasi A untuk 2 prodi sekaligus, yaitu program studi kedokteran atau S1-nya, atau orang biasa juga nyebut sebagai jenjang sarjana kedokteran, ya. Yang kedua, dia juga harus memiliki akreditasi A untuk program studi profesi dokter atau orang sering menyebutnya adalah jenjang koas atau pendidikan klinik. Nah, kalau 2 program studi ini dua-duanya terakreditasi A, ya, baru dia disebut sebagai Fakultas Kedokteran yang terakreditasi A. Oh, berarti kalau begitu tidak semua memiliki akreditasi A untuk kedua program studi ini, Dok. Betul, ya. Banyak yang dia hanya terakreditasi A untuk salah satunya. Misalkan program studi kedokterannya akreditasinya A, tapi program studi profesi dokternya B. Atau mungkin program studi kedokterannya B, sementara yang A hanya program studi profesi dokter. Nah, sehingga memang hanya sedikit sekali yang dia sudah terakreditasi A untuk kedua program studi ini. Jadi kalau di total
dari jumlah yang tadi saya sampaikan lebih dari 80 itu, ya, itu hanya kira-kira sepertiganya atau hanya sekitar 32 fakultas kedokteran negeri dan swasta yang dia sudah memiliki akreditasi A untuk prodi kedokteran dan profesi di Indonesia. Alhamdulillah salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Jadi dengan kata lain, alhamdulillah akreditasi dari Fakultas Kedokteran UII itu sudah sama dengan akreditasi Fakultas Kedokteran besar di Indonesia. Jadi akreditasi kita sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Akreditasi kita sama dengan Fakultas Kedokteran Gadjah Mada ataupun dengan Fakultas Kedokteran Erlangga. Ya, kita sama karena apa? Sampai dengan saat ini dari LAMPTEKES ya, yang mengeluarkan akreditasi untuk Fakultas Kedokteran itu bukan BAN-PT tapi LAMPTEKES ya. Ini dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2015 itu yang mengakreditasi untuk Fakultas Kedokteran itu bukan lagi BAN-PT melainkan LAMPTEKES ya. Sampai dengan saat ini LAMPTEKES untuk akreditasi tertinggi itu adalah akreditasi A ya, sehingga makanya tidak ada akreditasi yang lebih tinggi dari akreditasi A untuk Fakultas Kedokteran. Nah, sehingga alhamdulillah Fakultas Kedokteran UII itu termasuk yang memiliki akreditasi tertinggi. Jadi dengan kata lain, kita termasuk dalam salah satu dari 32 fakultas kedokteran terbaik di Indonesia. Jadi ini alasan pertama kenapa Anda layak sekali untuk memilih Fakultas Kedokteran UII sebagai salah satu pilihan Anda. Alasan yang kedua adalah nanti kalau jenengan bergabung dengan Fakultas Kedokteran UII, keuntungan yang kedua adalah Fakultas Kedokteran UII terletak di Yogyakarta. Ya, yang mana jenengan tahu bahwa Yogyakarta itu kotanya kota besar, tapi biaya hidupnya untuk ukuran kota besar itu yang paling murah di Indonesia. Ya, sehingga makanya untuk biaya kos-kosan, biaya makan, dan kebutuhan hidup yang lain jauh lebih murah dibandingkan dengan ibu kota yang lain seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. Kita jauh lebih murah dari kehidupan di kota-kota besar yang lainnya. Nah, sedangkan Fakultas Kedokteran swasta yang terakreditasi A selain kami itu mayoritas terletak di luar Jogja, seperti contohnya di Jakarta ya, itu ada 4 di sana Fakultas Kedokteran swasta yang terakreditasi A, jadi ada Yarsi, ada Pelita Harapan, ya, kemudian ada Tarumanegara, kemudian juga ada Fakultas Kedokteran Atmajaya, terus kemudian selain di Jakarta banyak lagi terdapat di Bandung ya, seperti Unisba, kemudian Maranatha. Nah, jadi kalau jenengan itu kuliah di Jogja, jenengan akan bisa sangat membandingkan bagaimana nanti kos yang harus jenengan keluarkan antara hidup di Jogja dibandingkan dengan tadi seperti Jakarta ataupun Bandung. Pasti sangat jauh sekali bedanya. Nah, sehingga kombinasi antara jenengan kuliah di Fakultas Kedokteran yang terakreditasi A dengan jenengan bisa kuliah di Jogja, itu kalau saya bilang rezeki yang luar biasa ya, karena jenengan bisa mengenyam pendidikan di FK, salah satu FK terbaik di Indonesia, plus jenengan bisa tinggal di kota pendidikan yang memang kehidupannya sangat mendukung sekali bagi mahasiswa untuk bisa studi dengan nyaman dan dengan kehidupan yang biayanya relatif sangat terjangkau ya. Jadi itu menurut saya suatu anugerah yang luar biasa kalau jenengan bisa mendapatkannya. Sehingga itulah sebabnya mengapa setiap tahun ya Yogyakarta itu selalu dibanjiri oleh mahasiswa dari luar kota. Catatan dari Dinas Pendidikan Provinsi DIY itu pernah mencatat bahwa setiap tahun itu rata-rata lebih dari 200 sampai 300 ribu mahasiswa dari luar Jogja itu masuk ke Jogja untuk kuliah, karena memang kotanya sangat kondusif sekali ya. Walaupun biaya hidupnya murah,
Tapi jenengan mau mencari apapun di Jogja itu relatif mudah ya, mulai dari properti kuliah ataupun barang-barang untuk melengkapi kehidupan kos-kosan, atau mungkin jenengan mencari tempat hiburan dan sebagainya untuk melepas penat, itu di Jogja banyak sekali pilihannya. Sehingga makanya kotanya juga nyaman, kemudian kemacetan relatif masih sangat terkendali, ya, tidak separah seperti di Jakarta, Bandung ataupun Surabaya, sehingga makanya memang sangat kondusif untuk jenengan kuliah, ya, apalagi kuliahnya di Fakultas Kedokteran yang terakreditasi A. Luar biasa sekali kalau menurut saya. Nah, kemudian nanti kalau jenengan itu kuliah di tempat kami di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, ini kami tidak hanya memperhatikan untuk masalah pendidikan saja, ya. Kami tidak hanya memperhatikan untuk masalah pendidikan kedokterannya, tetapi kami juga memperhatikan bagaimana jenengan mengembangkan bakat dan minat, ya. Jadi jenengan ada bakat dan minat apa, entah itu di bidang sains, ya, atau mungkin di bidang non sains seperti olahraga, itu kita sangat aware sekali, ya. Pimpinan kami sangat aware sekali. Jadi salah satu bukti bahwa kampus itu sangat mendukung dari pengembangan bakat dan minat mahasiswanya di Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah dari sejak Januari 2017 ya sampai dengan Juni 2021 ini mahasiswa kami telah menorehkan ya 72 prestasi ataupun penghargaan di tingkat nasional, dan juga 25 prestasi juara dan penghargaan di tingkat internasional. Ini salah satunya yang diraih waktu mendapatkan medali emas ya, lomba penelitian. Ini dilaksanakan di Korea Selatan ya. Ini salah satunya yang prestasi di bidang sains. Di luar sains banyak juga ya, seperti juara basket ataupun juara futsal ya, turnamen-turnamen nasional dan sebagainya. Jadi apapun bakat Anda, kami juga sangat mewadahi sehingga jenengan itu kuliah di Fakultas Kedokteran tidak hanya sebatas kuliah saja, tidak hanya sebatas praktikum saja. Tapi jenengan punya hobi apa? Jenengan punya hobi misalkan suka bulu tangkis, ada UKM bulu tangkis. Jenengan suka bola, ada UKM sepak bola futsal juga ada. Jenengan suka basket, ada juga UKM basket. Jenengan suka penelitian, ada UKM untuk penelitian, ya. Bahkan prestasinya juga sudah mendunia. Nah, sehingga mahasiswa ya sangat didukung sekali oleh fakultas untuk bisa mengembangkan bakat dan minatnya, bahkan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat internasional sekalipun. Dan alhamdulillah prestasi yang diraih mahasiswa sampai saat ini banyak sekali. Itu adalah bukti bahwa fakultas itu sangat mendukung sekali untuk pengembangan bakat dan minat, sekalipun jenengan itu adalah calon dokter, ya. Sehingga makanya walaupun jenengan itu calon dokter, hobinya basket didukung. Jenengan calon dokter, hobinya sepak bola didukung. Apalagi jenengan calon dokter hobinya meneliti, ya, pengen menemukan obat yang baru dan sebagainya, semua didukung oleh fakultas. Sehingga sangat tepat sekali kalau jenengan selain juga pengen jadi dokter, tapi mungkin jenengan pengen mengembangkan bakat dan minat, di Fakultas Kedokteran UI semuanya disediakan fasilitasnya hingga dananya oleh fakultas, ya. Nah, sedikit gambaran, nanti kalau misalkan jenengan memutuskan untuk pengen jadi mahasiswa kedokteran, kehidupannya seperti apa? Nah, jadi seperti yang jenengan tadi sudah perhatikan bahwa di Fakultas Kedokteran itu ada program studi kedokteran, yang kedua ada program studi profesi dokter. Nah, sekarang kita coba lihat dari kehidupan di program studi kedokteran terlebih dahulu. Jadi nanti jenengan kuliah di program studi kedokteran ini nanti waktunya adalah selama 4 tahun atau 8 semester. Kok lama ya, Dok?
Ya gimana nggak lama? Penyakit itu jumlahnya ribuan, Dek. Ya, penyakit itu ribuan, apalagi obatnya puluhan ribu. Ya, sehingga makanya kalau jenengan belajar penyakit yang ribuan itu hanya 1-2 tahun ya nggak nyucuk waktunya. Ya, sehingga makanya untuk jadi dokter memang jenengan harus menghabiskan total paling tidak 148 SKS. Ya, sehingga makanya itu nanti ditempuh selama 4 tahun atau 8 semester. Nah, sehingga nanti kalau jenengan itu menempuh program studi kedokteran, ya, ini nanti dari fakultas ada aturan. IPK minimalnya adalah 2,5. Oh, apakah saya bisa dapat IPK minimal seperti itu? Pasti bisa, saya yakin. Karena apa? Di kedokteran itu sebetulnya materi belajarnya itu mudah, deh. Kenapa kok saya bilang mudah? Karena yang pasti jenengan kalau kuliah di kedokteran itu sudah tidak ketemu lagi dengan yang namanya fisika, sudah tidak ketemu lagi dengan yang namanya kimia, sudah tidak ketemu lagi dengan yang namanya matematika, ya. Sehingga seperti kayak sin, cos, tangen, logaritma, persamaan reaksi, hukum Newton, itu semuanya sudah jenengan pelajari semua, ya. Justru malah lebih susah belajarnya anak SMA kelas 12 IPA dibandingkan sama mahasiswa kedokteran. Itu lebih berat anak kelas 12 IPA, ya, karena harus bisa ngerjakan soal fisika, matematika, harus bisa ngerjakan soal kimia. Itu kalau di kedokteran sudah tidak ketemu lagi, ya. Biologi pun itu di kedokteran itu yang dipelajari hanya biologi manusia, ya, biologi hewan, biologi tumbuhan. Jadi seperti kayak Oriza Sativa, ya, Pakis Haji, itu sudah tidak dipelajari lagi, ya. Jadi jenengan cukup belajar biologi yang berhubungan dengan manusia saja. Nah, sehingga makanya kalau misalkan ditanya apakah untuk masuk kedokteran itu harus pintar, jawabannya tidak. Ya, kalau misalkan ada anak sekolah SMA gitu ya, jurusan IPA, kemudian anaknya pintar sekali sampai misalkan nilai matematikanya 90, nilai fisikanya 90 gitu ya, itu saya lebih menyarankan nggak usah ambil kedokteran. Kenapa kok nggak usah ambil kedokteran? Karena kalau jenengan itu pinter fisika, pinter kimia, pinter matematika, jenengan ambil kedokteran, itu eman. Ya, kepintarannya jenengan, kejeniusannya jenengan di bidang matematika, fisika, kimia, itu nggak kepakai di kedokteran. Malah lebih cocok jenengan masuk teknik. Jenengan pinter matematika masuk teknik, iso jadi profesor. Ya, jenengan mungkin bisa menemukan mesin yang baru kayak Prof. B.J. Habibie almarhum, ya, atau mungkin jenengan bisa menemukan rumus-rumus yang baru sehingga nanti jenengan jadi profesor, ya. Tapi kalau jenengan pinter matematika, pinter fisika, pinter kimia, jenengan masuk ke kedokteran, itu semua nggak dipakai semua. Nah, karena nanti di kedokteran sudah tidak ketemu matematika, fisika, kimia. Sehingga makanya yang diperlukan untuk kuliah di kedokteran itu cuma satu, yaitu apa? Rajin membaca. Sudah cuma itu saja, ya. Karena kalau di kedokteran itu kita itu sudah disediakan semua sama buku referensi. Beda sama kayak misalkan jenengan ngerjakan soal fisika. Jenengan kalau enggak paham rumus fisika, dijamin pasti nggak akan bisa ngerjakan soal fisika, itu pasti. Jenengan mau ngerjakan soal sin cos tangen, rumusnya saja nggak paham, pasti jenengan nggak akan bisa ngerjakan. Tapi kalau di kedokteran, misalkan kita belajar penyakit gitu ya, itu kita tuh nggak usah memahami rumus dulu. Kita cukup membaca saja, misalkan COVID-19. COVID-19 definisinya seperti ini, ya. Terus kemudian COVID-19 nanti gejalanya seperti ini. Nanti kalau ingin mendiagnosa COVID-19, pemeriksaannya seperti ini. Kalau misalkan diagnosanya sudah ketahuan, nanti obatnya ini, dosisnya ini. Loh, enak toh? Jadi cuma tinggal baca, tinggal dipahami, selesai. Kalaupun misalkan kita lupa dosisnya berapa dan sebagainya, bisa tinggal buka buku lagi.
Jadi nggak perlu jenengan itu, misalkan COVID-19 rumusnya sama dengan X kuadrat dibagi Y kali Z. Nggak ada ceritanya seperti itu. Kesuwen, pasiennya selak mati. Ya. Sehingga makanya di kedokteran itu sekali lagi nggak usah memahami rumus dulu. Enaknya tuh di situ. Sehingga makanya itulah saya bilang kenapa sebenarnya dibandingkan semua jurusan kuliah IPA, kedokteran itu justru yang paling gampang. Karena bondone mau moco, rasa memahami rumus, selesai. Cuman itu saja. Ya, nggak usah pakai rumit-rumitan. Nah, sehingga makanya mau dapat IPK minimal 2,5, saya yakin pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Tinggal jenengan itu bondone rajin membaca. Tuh, referensinya bukunya harganya mahal-mahal, Dok. Katanya siapa? Sekarang itu, apalagi di zaman pandemi seperti ini, kuliahnya kuliah online, kita itu banyak pakai yang namanya e-book. Jadi e-book itu yang bentuknya kayak PDF, ya. Itu bahkan banyak sekali bisa diakses dari internet secara gratis. Apalagi fakultas kami itu sudah menyediakan kanal khusus, ya, website khusus yang menyediakan referensi yang bisa di-download sepuasnya dan itu sing bayar di fakultas. Jadi jenengan rasa tuku buku. Enak toh? Ya. Jadi jenengan sudah tidak usah beli buku lagi. Semua itu sudah disediakan secara gratis sama fakultas. Tinggal jenengan itu download, baca. Ya. Nah, nanti kalau jenengan itu 4 tahun sudah selesai, maka nanti jenengan dapat gelar namanya Esket atau sarjana kedokteran. Nah, untuk bisa dapat gelar Esket ini, nanti selama 4 tahun apa yang jenengan lakukan? Nah, nanti kehidupannya seperti ini. Jadi pertama itu ada namanya diskusi tutorial. Jadi diskusi tutorial itu nanti satu kelompok, ya, satu kelompok itu isinya maksimal hanya 10 mahasiswa. Jadi jenengan satu angkatan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, ya. Satu kelompok itu isinya maksimal cuma 10 mahasiswa. Terus kemudian nanti setiap kelompok itu ada dosen pembimbingnya. Nah, nanti dosen pembimbing itu hanya mengarahkan saja, tapi tidak ngasih kuliah. Jadi nanti yang aktif itu mahasiswanya. Nah, itulah kenapa kok disebut sebagai diskusi tutorial. Jadi nanti jenengan dikasih skenario. Skenarionya misalkan seorang anak umur 5 tahun ya dibawa ibunya ke IGD rumah sakit karena mengalami diare sejak 2 hari yang lalu. Diarenya ada lendir dan ada darahnya. Terus kemudian nanti jenengan sama teman-temannya jenengan satu kelompok itu mendiskusikan, wah itu kemungkinannya diagnosanya apa itu? Kalau diarenya 1 hari, lendir ada darahnya. Terus kemudian nanti jenengan mendiskusikan juga nanti pemeriksaannya mau apa? Apa mau pemeriksaan feses, pemeriksaan darah, atau mau pemeriksaan bakteri? Terus nanti kalau misalkan ketahuan hasilnya, nanti obatnya apa? Mau pakai antibiotiknya apa? Mau pakai untuk anti diarenya apa? Untuk mengganti cairannya pakai apa? Nah, itu namanya diskusi tutorial. Jadi jenengan harus aktif. Gimana caranya biar bisa aktif? Otomatis jenengan harus membaca referensi. Jadi nanti jenengan cari di referensi. Oh, diare akut ya, yang 1 hari itu kemungkinannya karena ini. Terus kalau misalkan karena bakteri obatnya apa? Kalau misalkan karena virus obatnya apa? Nah, itu nanti jenengan supaya bisa aktif dalam diskusi tutorial, otomatis jenengan harus rajin membaca referensi. Jadi nanti jenengan betul-betul harus bisa dituntut punya kemampuan untuk pertama itu rajin belajar atau rajin membaca, yang kedua itu jenengan punya kemampuan untuk bisa menjelaskan dengan baik. Dan ini manfaatnya besar sekali. Selama 4 tahun jenengan dilatih seperti ini, besok kalau sudah jadi dokter, jenengan nerangke penyakit ke pasien lancar jaya. Ya, jenengan komunikasi sama pasien lancar karena jenengan selama 4 tahun sudah dilatih untuk speak up di depan umum. Bahkan ketika mungkin jenengan dimintai tolong untuk jadi pemateri,
ya, atau mungkin dimintai tolong untuk ngasih penyuluhan kesehatan, walaupun di depan masyarakat satu kampung lancar jaya. Karena apa? Sudah biasa dilatih untuk speak up seperti ini, ya, seperti itu. Nah, terus kemudian selain diskusi tutorial, apalagi ya yang ada kegiatan di fase pendidikan selama S1 ini? Yang kedua adalah keterampilan medik. Nah, keterampilan medik itu nanti jenengan akan berlatih macam-macam. Misalkan latihan nyuntik, jadi nanti ada keterampilan medik misalkan nyuntik, terus kemudian ada keterampilan medik misalkan memeriksa fisik pasien, ya. Contohnya misalkan ini memeriksa leher untuk mengetahui ada pembesaran dari kelenjar gondoknya atau tidak, ya. Terus kemudian nanti ada lagi keterampilan medik misalkan membaca ronsen, ya. Ya pokoknya yang jenengan pernah lihat dokter melakukan apa, itu nanti jenengan akan berlatih praktek selama pendidikan S1. Sehingga makanya nanti ketika pas sudah masuk koas, jenengan ketemu pasien, masang infus, wis lancar. Jenengan disuruh dokternya di rumah sakit, ini suntikan obatnya ke pasien, lancar. Karena itu sudah dilatih selama 4 tahun pendidikan di fase sarjana, ya. Terus kemudian selain keterampilan medik, ada lagi nanti yang akan jenengan lakukan yaitu yang namanya kuliah, ya. Jadi kuliah itu nanti akan ada yang namanya kuliah pakar. Nah, jadi kuliah pakar ini nanti jenengan satu angkatan itu akan diberi materi oleh pakar. Pakar itu bisa dokter spesialis, ya, bisa juga master, misalkan master anatomi atau mungkin master fisiologi, farmakologi, dan juga nanti yang memberikan kuliah pakar ini juga bisa doktor atau profesor, ya, sesuai dengan bidang kuliahnya masing-masing. Nah, jadi misal ini sedang kuliah tentang gangguan irama jantung. Jadi ini Prof. Bambang Irawan, ya, profesor jantung, salah satu profesor jantung terkenal di Jogja. Ini beliau sedang ngasih materi tentang kalau ada gangguan irama jantung direkam dengan alat, ya, itu nanti gambarnya seperti apa. Nah, ini beliau sedang menjelaskan, ya, seperti itu. Jadi nanti jenengan di ruangan kuliah ini akan mendapatkan banyak sekali ilmu tentang penyakit ataupun tentang pengobatannya ataupun tentang diagnosisnya, macam-macam, ya. Ini nanti akan diberikan langsung oleh ahlinya, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang namanya praktikum biomedis. Biomedis itu ilmu dasar kedokteran, seperti kayak anatomi, histologi, ya, parasitologi, kemudian farmakologi, dan sebagainya, dan sebagainya. Totalnya ada 9 ilmu biomedis itu. Sehingga makanya laboratorium juga ada 9. Tapi kalau di Fakultas Kedokteran UI ada tambahan 1 lagi, yaitu laboratorium riset. Jadi totalnya kita punya 10 laboratorium. Ya, jadi nanti praktikum ini nanti dipandu sama dosen, kemudian nanti setelah dosen memberikan materi, nanti akan dibantu sama namanya asisten dosen. Jadi asisten dosen itu kakak-kakak angkatan, ya, yang sudah diseleksi terlebih dahulu. Jadi nanti ada asisten dosen untuk praktikum anatomi, ada asisten dosen untuk praktikum parasitologi, dan sebagainya. Sehingga nanti jenengan akan lebih enak dalam menerima ilmunya, karena nanti jenengan dibagi dalam kelompok kecil yang jumlah mahasiswanya sedikit, sehingga makanya seperti kayak di les privat, ya, sama kakak-kakak asisten dosennya. Sehingga makanya nanti kalau mau bertanya atau ada sesuatu yang kurang jelas, itu kalau misalkan jenengan mau mengkonfirmasi yang kurang jelas itu juga lebih enak. Biasanya kalau satu kelompok besar itu kalau orangnya kebanyakan mau tanya itu biasanya malu-malu. Tapi kalau kelompoknya kecil seperti ini, karena tahu temannya cuma sedikit, biasanya yang malu menjadi tidak sungkan untuk bertanya. Sehingga itulah kenapa kok kalau praktikum kita nanti bagi dalam kelompok kecil-kecil kayak tutorial tadi, ya. Nah, kemudian
selanjutnya adalah yang untuk fase koas atau pendidikan klinik, atau itu masuk dalam program studi profesi dokter ya. Jadi untuk yang program studi profesi dokter, setelah jenengan tadi dapat gelar sarjana kedokteran, selanjutnya jenengan kalau ingin jadi dokter itu harus masuk yang namanya program studi profesi dokter, atau orang sering menyebut istilahnya koas. Nanti totalnya adalah selama 2 tahun atau selama 4 semester ya. Nah, jadi nanti ada 13 tase. 13 tase itu maksudnya bagian. Jadi nanti jenengan akan praktek di bagian penyakit dalam ya. Jenengan akan praktek di bagian ilmu bedah. Jenengan akan praktek di bagian kandungan dan organ dalam kewanitaan, atau sering dikenal dengan obstetrik ginekologi, atau mungkin jenengan nanti dapat bagiannya di bagian ilmu kesehatan anak. Nah, jadi nanti dan sebagainya, totalnya ada 13 bagian yang harus jenengan lalui selama 2 tahun. Nah, nanti jenengan akan menempuhnya itu di rumah sakit atau di puskesmas. Puskesmas itu hanya untuk nanti bagian ilmu kesehatan masyarakat ya. Sementara kalau yang selain ilmu kesehatan masyarakat itu nanti dilakukannya di rumah sakit. Jadi seperti kayak mata, THT, saraf ya, kulit, kemudian tadi penyakit dalam, terus kemudian bedah anak dan sebagainya, itu nanti dilakukan di rumah sakit. Nah, ngomong-ngomong soal rumah sakit ya, alhamdulillah Universitas Islam Indonesia ya, kita itu sudah punya rumah sakit sendiri, namanya Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia atau RSUII. Selain Rumah Sakit UII, kita juga punya rumah sakit pendidikan utama di Jawa Timur, yaitu di RSUD Kota Madiun ya. Kemudian selain tadi RSUD Kota Madiun, kita juga punya rumah sakit satelit yang lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau di total itu ada lebih dari 10 rumah sakit yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Sehingga karena rumah sakitnya banyak, jenengan itu tidak usah khawatir koasnya lama. Insya Allah 2 tahun ini bisa selesai tepat waktu. Karena ketika pas misalkan rumah sakit A sedang penuh, maka nanti koas yang baru masuk langsung disalurkan ke rumah sakit lain yang masih kosong. Sehingga makanya nanti sirkulasi antar bagiannya tidak terhambat, ya, sehingga makanya nanti jenengan insya Allah bisa lulus tepat waktu 2 tahun ini, ya. Nah, nanti setelah jenengan selesai koas selama 2 tahun ini, maka nanti jenengan tinggal mengikuti namanya uji kompetensi. Uji kompetensi itu terdiri dari 2 bagian. Pertama ada yang namanya ujian teori, ya, mengerjakan 200 soal dalam waktu hanya 200 menit, jadi 1 soal 1 menit. Kemudian satu lagi adalah ujian praktek, ya, jadi praktek menangani pasien atau sering disebut sebagai ujian OSCE. Nah, itu yang namanya ujian kompetensi wajib diikuti semua calon dokter se-Indonesia. Jadi mau dia dari perguruan tinggi negeri ataupun fakultas kedokteran dari perguruan tinggi swasta, semuanya wajib mengikuti uji kompetensi atau dikenal dengan istilahnya UKM PPD. Nah, nanti kalau sudah lulus UKM PPD, baru nanti bisa ikut yang namanya sumpah dokter. Kalau sudah ikut sumpah dokter, nanti baru dapat gelar dokter. Jadi totalnya kurang lebih selama 4 ditambah 2, kurang lebih selama 6 tahun. Ya. Nah, jadi kelihatannya lama, 6 tahun, ya, sama kayak anak SD, ya, sampai 6 tahun pendidikannya. Tapi nanti jenengan akan menikmati hasilnya, ya. Kalau jenengan nanti jadi dokter, itu nanti jenengan akan punya pekerjaan yang tidak ada kata pensiunnya, ya. Jadi jenengan mau jadi dokter sampai umur berapa terserah kalian, tidak ada batasan umurnya. Malah justru di Indonesia yang namanya dokter itu semakin banyak ubahnya.
ya nyuwun sewu, semakin botak kepalanya, itu justru malah pasiennya semakin banyak. Kalau jenengan periksa ke rumah sakit, coba jenengan perhatikan, ya dokter-dokternya rata-rata sudah ubanen, sudah sepuh-sepuh, tapi pasiennya nauzubillah luar biasa, ya. Dalam satu poli itu bisa lebih dari 100 pasien setiap harinya. Nah, jadi di Indonesia itu ada kalimat dokter ki soyo sepuh soyo ampuh, ya. Jadi dokter itu semakin tua itu justru malah semakin dipercaya alias dianggap semakin ahli. Nah, itu di Indonesia yang seperti itu sangat banyak sekali. Sehingga makanya nanti ketika teman-teman jenengan yang bekerja di perkantoran, mereka umur 55 tahun sudah disuruh siap-siap untuk pensiun, ya. Umur 60 tahun siap nggak siap harus pensiun. Sementara jenengan umur 55 tahun apalagi umur 60 tahun itu justru malah pasiennya sedang banyak-banyaknya. Ya, pasiennya sedang bludak-bludaknya. Sehingga makanya dokter itu profesi di Indonesia yang tidak mengenal kata pensiun, ya. Apalagi kalau jenengan lihat seperti kayak zaman pandemi seperti ini, ya, yang namanya tenaga dokter itu luar biasa sangat dibutuhkan sekali. Nah, sehingga makanya itulah yang disebut sebagai bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi memang pendidikannya lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Tetapi nanti hasilnya juga jenengan akan nikmati betul, ya. Jenengan punya pekerjaan yang tidak mengenal istilah pensiun. Dan enaknya lagi juga, jenengan kalau jadi dokter itu nanti jenengan bebas milih, mau kerja dimanapun bisa. Bahkan jenengan mau bekerja di rumah pun bisa sekali, buka praktek sendiri. Sehingga makanya jenengan tidak usah kemana-mana, ya tinggal di rumah saja, nanti pasiennya akan datang sendiri. Jenengan bisa sambil merawat orang tua kalian yang sudah mulai menua, jenengan bisa sambil bermain sama anak kalian, ya karena jenengan kerja di rumah. Nah, sehingga makanya kalau jenengan jadi dokter seperti itu bisa sekali, ya. Sehingga makanya itulah cirinya jenengan masuk ke dunia kedokteran. Memang awalnya itu penuh perjuangan, tapi nanti insya Allah jenengan juga yang akan menikmati hasilnya, ya seperti itu. Jadi memang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya seperti itu. Nah, sekarang kalau seandainya jenengan mau bergabung dengan FKUII, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita sediakan ada 4 jalur untuk jenengan bergabung dengan kami. Jenengan bisa pilih 4 ini sesuai dengan jenengan kira-kira mantepnya mau pilih jalur yang mana. Coba kita lihat satu-satu. Syarat umumnya untuk masuk 4 jalur itu adalah pertama, jenengan itu dari SMA atau madrasah jurusan IPA, ya. Ini peraturan yang bikin bukan kami. Nah, yang bikin siapa, Dok? Yang bikin itu pemerintah, ya. Jadi pemerintah melalui Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu mensyaratkan salah satunya harus dari SMA atau madrasah jurusan IPA, ya. Nah, terus kemudian yang kedua, bebas buta warna. Caranya gimana biar kita tahu kalau kita bebas buta warna? Tinggal periksa ke dokter spesialis mata, nanti jenengan ikut yang namanya tes buta warna. Itu tesnya gampang, nggak pakai ribet, ya. Nanti jenengan kalau lulus itu nanti dapat surat keterangan bebas buta warna. Jadi nanti jenengan cuma ditunjukkan ada lingkaran-lingkaran warna-warni, nanti jenengan disuruh nebak ini angka berapa, ya nggak susah. Nggak usah pakai belajar matematika, fisika, kimia dulu, enggak. Ya, itu tesnya gampang banget. Nah, kemudian saat mendaftar, usia maksimal jenengan itu 21 tahun. Jadi kalau misalkan anak SMA itu rata-rata lulus sekolah usia 18 tahun, berarti kurang lebih ada 3 kali kesempatan, ya. Terus kemudian nanti daftarnya online melalui admisi.ui.ac.id, ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke jalur-jalur masuknya.
Yang pertama, computer based test atau CBT, ya. Nah, karena sedang pandemi, jadi kita pakai yang namanya CBT from home. Jadi nanti jenengan ikut tesnya itu mengerjakan soalnya dari rumahnya masing-masing. Nah, ini nanti kalau gambarannya di tahun 2021 ini, ya, CBT FK from home itu 2 kali. Yaitu kemarin dilaksanakan pendaftarannya Maret April sama Juni Juli ini, ya. Jadi makanya yang tahap kedua ini nanti akan ujiannya besok tanggal 18, ya, seperti itu. Terus kemudian untuk hari ini itu ada technical meeting. Nah, terus kemudian selanjutnya untuk CBT soalnya seperti apa, ya. Jadi untuk soalnya di FKUII itu meliputi seperti ini. Ini untuk soal ujian masuknya. Jadi nanti ada soal agama Islam, logika penalaran analitik, matematika aritmatika, kemudian bahasa Inggris, kemudian biologi, fisika, kimia, IPA terpadu. Ini semuanya materinya cukup jenengan pelajari. Kalau jenengan misalkan mau ikut ujian di tempat kami, entah mungkin tahun depan atau kapan, biologi, fisika, kimia, IPA terpadu, bahasa Inggris, matematika itu bisa jenengan latih dengan banyak mengerjakan kumpulan soal-soal ujian masuk perguruan tinggi negeri, entah itu istilahnya UM atau SBMPTN, ya sekarang macam-macam istilahnya, tapi yang pasti kumpulan bank soalnya banyak, dijual di toko buku juga. Nah, jenengan silakan banyak latihan dari model-model soal seperti itu, ya. Terus kemudian untuk biologi, fisika, kimia, IPA terpadunya banyak-banyaklah latihan dari yang topik berhubungan dengan manusia. Contoh misalkan biologi, jenengan nggak usah latihan soal tentang biologi hewan, biologi tumbuhan nggak perlu, ya. Cukup belajar saja biologi tentang manusia, ya. Jadi misalkan kayak yang ada hubungannya dengan anatomi, terus kemudian yang ada hubungannya dengan misalkan saluran pencernaan, sistem pernafasan. Nah itu, yang seperti itu yang jenengan pelajari soal-soalnya. Jadi yang terkait hewan tumbuhan nggak usah, itu nggak akan keluar di soal ujian kami, nggak akan keluar. Karena memang kita belajar di kedokteran itu untuk menjadi dokter manusia, ya, bukan dokter hewan atau dokter tumbuhan. Nah, terus kemudian untuk fisikanya juga yang berhubungan dengan manusia, misalkan apa? Menghitung massa otot, ya, gaya tekanan seperti itu. Kimia yang berhubungan dengan manusia, misalkan lemak, protein, ya, karbohidrat, metabolisme. Nah, yang seperti itu jenengan pelajari. Nah, sedangkan IPA terpadu ini adalah satu soal ada 2 kombinasi. Misalkan satu soal memuat materi tentang fisika sama misalkan tentang biologi, tapi prinsipnya sama yang berhubungan dengan manusia, ya, seperti itu. Nah, kalau yang untuk agama, logika, matematika, bahasa Inggris ini yang tidak perlu belajar yang berhubungan dengan manusia, ya. Matematika berhubungan dengan manusia kayaknya malah agak susah nanti nyarinya. Sehingga makanya bahasa Inggris, matematika, logika, agama ini latihan aja soal-soal, ya, yang itu ada di buku bank-bank soal ujian masuk PTN dan sebagainya, itu latihan saja dari bentuk-bentuk model soal seperti itu. Nah, sementara untuk yang kedokteran dasar saja nanti jenengan pelajari yang kira-kira berhubungan dengan manusia. Nah, kemudian ketika nanti jenengan ikut tes tahap pertama, itu nanti ada yang namanya passing grade atau batas nilai minimal untuk lolos. Nanti kalau misalkan jenengan itu lolos dari tes tahap pertama, ya, maka nanti jenengan akan masuk yang namanya tes tahap kedua kedokteran. Nah, tes tahap kedua kedokteran ini bolehlah jenengan sebut dengan istilahnya tes wawancara, nggak apa-apa, ya, karena memang nanti metodenya wawancara. Wawancaranya kalau pandemi online juga. Jadi nanti untuk tes tahap kedua ini yang ngetes itu adalah pimpinan kami, dekan, wakil dekan, kaprodi, ya, sekjur, kajur dan sebagainya, ya.
Jadi nanti jenengan akan dites langsung sama para pimpinan kami. Itu nanti materinya ada pertama tes kejiwaan atau bahasa lainnya psikometri. Kemudian nanti ketemu lagi fisika, biologi, kimia yang berhubungan dengan kedokteran. Jadi nanti misalkan jenengan ditanya, ya coba deh jenengan jelaskan bagaimana perjalanan pencernaan manusia mulai dari menelan makanan sampai nanti terbentuknya feses. Nah, misalkan contohnya kayak gitu, ya. Terus kemudian nanti ada tes baca tulis Al-Quran. Biasanya yang rutin diteskan itu adalah yang membaca Al-Qurannya. Nah, ini khusus untuk yang pendaftar yang Muslim, ya. Terus kemudian ada juga bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya nanti bisa dalam bentuk wawancara seperti kayak tanya jawab. Terus kemudian bisa juga mungkin nanti bahasa Inggrisnya dilakukan waktu praktek diskusi. Jadi nanti misalkan jenengan disuruh menjelaskan sesuatu tapi nanti pakai menggunakan bahasa Inggris, ya. Ini bahasa Inggrisnya nggak usah jenengan berpikir wah nek ngono TOEFL minimal 600, nggak usah berpikir seperti itu, ya. Ini kita nggak pakai TOEFL-TOEFLan, ya. Bahasa Inggrisnya yang diujikan itu bahasa Inggris yang sifatnya general atau umum. Jadi walaupun misalkan jenengan tidak lancar 100%, ya, itu pun masih bisa dimaklumi, ya, seperti itu. Jadi tidak usah berpikir harus TOEFL-nya minimal sekian-sekian, itu tidak. Kita tidak pakai syarat TOEFL untuk daftar di Fakultas Kedokteran, itu tidak, ya. Nah, selanjutnya selain tadi komputer based test from home atau CBT from home, kita juga ada yang namanya siber. Siber itu seleksi berbasis rapor. Nah, jadi sama seperti kayak CBT from home, tahun 2021 ini sibernya itu ada 2 kali juga, ya. Ada yang periode Januari sampai Februari pendaftarannya, ada yang periode bulan Mei. Jadi siber ini gampangannya adalah jenengan itu nanti cukup mengirimkan nilai raport, ya, cukup mengentry nilai raport. Nah, ini terbuka untuk 3 angkatan. Jadi angkatan saat itu juga, misalkan kayak tahun ini 2021, berarti yang bisa ikut angkatan saat itu 2021 sama 2 angkatan sebelumnya. Jadi alumni itu juga bisa ikut, ya. Jadi misalkan angkatan 2020, angkatan 2019, ya, itu bisa ikut semua. Nah, yang penting adalah dari jurusan IPA. Kemudian untuk rapotnya sendiri nanti yang digunakan itu adalah rapot yang mencantumkan nilai mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia, dan matematika. Nanti yang dicantumkan adalah semester 1 sampai semester 5. Ini yang perlu jenengan perhatikan. Ini dia nilai rapotnya ini tidak ada nilai minimalnya. Ingat ya, untuk siber ini tidak ada nilai minimal. Jadi nggak ada ketentuan misalkan biologinya minimal nilainya 9, fisikanya nilainya 9. Koyo ngono ora ono sing daftar lho, ya. Kangelan gitu. Jadi nanti berapapun nilai biologinya jenengan, berapapun nilai fisikanya jenengan, berapapun nilai kimianya jenengan, selama jenengan itu masih masuk dalam 3 angkatan, ya. Terus kemudian jenengan itu usianya maksimal 21 tahun, ya, dan jenengan memang punya nilai-nilai ini di dalam rapot, maka jenengan boleh mendaftar. Jadi nanti seleksinya itu berdasarkan dari nilai rapotnya. Nah, nanti untuk yang ikut siber ini, nanti dia ketika dinyatakan lolos untuk seleksi nilai rapotnya, nanti sama kayak CBT tadi, harus ikut tes tahap kedua juga, ya. Jadi semua jalur masuk ke Fakultas Kedokteran UI itu semuanya harus melalui tes tahap kedua juga, ya. Cuman tahap pertamanya yang berbeda-beda. Nah, sementara untuk jenengan yang punya prestasi, ya, jenengan bisa juga memilih yang namanya jalur penelusuran siswa berprestasi atau disebut sebagai PSB.
Nah, PSB ini ada yang pakai beasiswa, ada yang tanpa beasiswa. Jadi untuk yang tanpa beasiswa itu ada yang namanya adalah PSB siswa berprestasi bidang akademik, ya. Jadi untuk yang PSB siswa berprestasi bidang akademik ini syaratnya adalah kalau jenengan ya rata-rata nilai rapot di 3 semester terakhir itu bisa semester 6, 5, 4 atau bisa juga 3 semester terakhir itu semester 5, 4, 3 tergantung jenengan nanti ikutnya itu yang gelombangnya ketika jenengan sudah lulus SMA atau belum lulus SMA. Jadi kalau jenengan belum lulus SMA alias rapot nilai semester 6-nya belum ada, berarti jenengan pakai nilai rapot semester 5, semester 4, semester 3. Tapi kalau nanti jenengan sudah lulus, maka nanti jenengan pakai yang semester 6, semester 5, semester 4. Nah, itu 3 semester terakhir itu rata-ratanya minimal adalah 8. Ini saya yakin semua yang ikut ODX ini mesti nilainya masuk semua ini, kalau minimal 8 ini ya. Karena anak SMA, madrasah sekarang insya Allah pinter-pinter ya. Nah, terus kemudian syarat yang kedua itu jenengan harus pernah juara ya, juara minimal tingkat provinsi. Ya, juara minimal tingkat provinsi yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Misalkan jenengan pernah juara 1 olimpiade biologi, ya, tingkat provinsi aja itu sudah bisa. Atau mungkin nggak juara 1 tapi juara 3 bisa juga. Atau mungkin misalkan jenengan pernah juara lomba matematika minimal tingkat provinsi boleh. Atau mungkin bukan juara lomba mata pelajaran, tapi jenengan mungkin juara lomba karya tulis ilmiah, itu juga bisa, ya, asalkan minimal tingkat provinsi, ya. Apalagi kalau nasional jelas boleh sekali. Nah, jadi nanti kalau untuk yang PSB ini jenengan cukup untuk mengupload data-datanya jenengan, ya. Setelah nanti jenengan mengupload data, nanti akan diverifikasi, akan ditentukan siapa yang lulus. Nanti yang lulus itu tinggal mengikuti seleksi tahap kedua Fakultas Kedokteran. Jadi mirip kayak siber tadi, cuman kalau yang di sini pakai nilai minimal dan harus ada juara bidang akademiknya, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga yang pakai beasiswa. Yang pakai beasiswa ini ada yang pertama PSB beasiswa duafa. Ini luar biasa karena apa? Nanti kalau jenengan dapat beasiswa ini, Dik, jenengan kuliah dari semester 1 sampai nanti selesai semester 8, itu semuanya biaya kuliahnya, praktikumnya, ya, sumbangan gedung segala macam itu yang nanggung adalah UII, ya. Jadi luar biasa sekali, bisa kuliah kedokteran gratis, ya. Dan ini nanti penerima beasiswa duafa ini tahun 2021 itu formasinya adalah 3 mahasiswa dalam 1 jurusan. Sehingga makanya kayak kedokteran itu yang menerima itu bisa sampai 3 orang, ya. Nah, syaratnya nanti jenengan pertama nilai rapotnya rata-rata semester 4, semester 5 itu minimal 8,5. Ya, atau 85 atau 3,4 tergantung nanti skala nilai di rapotnya jenengan seperti apa, ya. Kemudian nanti untuk yang semester 4 sama semester 5 itu ada keterangan, surat keterangan dari kepala sekolah bahwa jenengan masuk dalam ranking kelas 5 besar. Kalau 5 besar kelas saya kira masih memungkinkan, ya. Kalau 5 besar sekolah memang berat, tapi kalau 5 besar kelas ini saya kira yang ikut ODX ini mungkin banyak, ya, yang masuk dalam ranking kelas 5 besar ini, ya. Apalagi nilai rapotnya 8,5 ini saya yakin juga banyak juga yang ikut acara ini jenengan punya nilai rapot sekian ini. Nah, selanjutnya ada surat keterangan tidak mampu. Nah, untuk surat keterangan tidak mampunya bisa berupa kartu Indonesia Pintar atau mungkin bisa juga
ya, seperti PKH, terus kemudian KKS dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sehingga makanya nanti ini juga dilampirkan untuk mendaftar yang PSB kategori beasiswa tidak mampu atau duafa. Kemudian ada juga ya kerjasama antara UII dengan pemerintah, yaitu PSB kategori beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Kalau dulu ini namanya bidik misi, ya. Nah, ini juga fasilitasnya mirip seperti duafa tadi, jadi nanti bisa kuliah dengan dibiayai full, ya, oleh kerjasama dari pemerintah dan UII. Jadi kalau ini nanti penerimanya satu angkatan itu satu orang. Nah, jadi nanti syaratnya kurang lebih hampir sama, ya. Jadi ini nanti juga bisa diikuti 3 angkatan terakhir untuk yang kategori beasiswa KIP ini. Kemudian nanti untuk yang kedokteran tetap nanti ada tesnya, untuk yang khusus masuk kedokterannya ada sendiri juga tesnya, ya. Nah, nanti untuk keterangan-keterangannya kurang lebihnya hampir sama, intinya juga dari keluarga yang kurang mampu. Jadi nanti harus ada dokumen yang bisa membuktikan bahwa berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, jadi untuk yang jalur masuk yang terakhir ini adalah untuk jenengan yang penghafal Al-Qur'an atau disebut sebagai hafiz, ya. Jadi ada juga jalur masuk penelusuran hafiz Al-Qur'an atau PHA. Jadi untuk PHA ini nanti jenengan tidak perlu ikut tes kayak CBT tadi. Jadi jenengan nggak usah ngerjakan soal fisika, kimia, matematika di tes masuknya. Tapi nanti ngerjakan soalnya bisa diganti dengan hafalan Al-Qur'an minimal cukup 10 juz saja. Ya, nggak perlu satu Quran full, cukup sepertiganya saja itu sudah bisa untuk memenuhi syarat masuk dari jalur penelusuran hafiz Al-Qur'an. Ditambah dengan nilai rata-rata rapot semester 4 dan 5 minimal cukup 8 saja, ya. Nah, yang perlu jenengan perhatikan untuk yang nanti diterima dari jalur penelusuran hafiz Al-Qur'an itu tidak otomatis mendapatkan beasiswa hafiz Al-Qur'an. Jadi nanti kalau misalkan jenengan itu mau dapat juga beasiswa hafiz Al-Qur'an, itu nanti ada ketentuan tambahan, yaitu apa? Kalau sekalian ngincer beasiswa hafiz, itu nanti hafalannya ditambah dikit, yaitu bukan hanya 10 juz, tapi 15 sampai 30 juz. Kemudian nanti ada tes hafalannya juga yang dilakukan sama tim penguji yang telah ditunjuk oleh Universitas Islam Indonesia. Nah, sehingga makanya nanti kalau juga jenengan mengincar beasiswa hafiz, tambah lagi hafalannya menjadi minimal 15 sampai 30 juz, ya. Nanti kalau misalkan jenengan dengan kehendak Allah jenengan ternyata menerima beasiswa hafiz ini, ya, itu nanti fasilitasnya sama seperti kayak tadi yang beasiswa duafa ataupun yang beasiswa KIP. Jadi nanti jenengan uang kuliahnya di Fakultas Kedokteran, uang gedungnya semua ditanggung oleh Universitas Islam Indonesia sampai selesai 8 semester kuliah, ya. Plus ada tambahannya, kalau yang hafal 30 juz nanti juga dapat tambahan, yaitu dapat uang saku dari UII, yaitu 450.000 per bulan, ya. Jadi itu luar biasa, itu rezeki yang saya bilang itu anugerah luar biasa dari Allah, sehingga kalau jenengan memang punya potensi untuk seperti ini, silahkan dipersiapkan dengan matang, siapa tahu besok rezekinya jenengan untuk bisa dapat beasiswa yang luar biasa seperti ini, ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, ya, untuk pengantar. Selanjutnya saya persilahkan kalau misalkan ada yang mau menanyakan. Nah, ini kebetulan sudah diingatkan juga, Pak, sudah mau tanya jawab. Nah, ini malah sudah masuk tanya jawab ini. Silakan, monggo. Kalau misalkan mau ada yang ditanyakan, ini pertanyaannya, mohon maaf, ini saya berarti langsung langsung menjawab pertanyaan yang ada di chat ya, ini ya. Nanti akan saya bantu untuk Oke. pertanyaannya ke Bapak. Betul ya, saya langsung jawabnya dari ini ya. Ya. Sebelumnya saya
ini izin bertanya apakah nanti ini izin bertanya dokter, apakah boleh saat mendaftar lebih dari satu jalur, misalkan siber dan PHA? Jawabannya adalah boleh ya. Jadi nanti jenengan boleh mendaftar lebih dari satu jalur, tapi nanti jenengan itu bisanya untuk registrasi ulang hanya salah satu ya. Jadi nanti jenengan registrasi ulangnya itu nanti salah satu dari kedua jalur tersebut. Sehingga makanya nanti jenengan harus milih, kalau misalkan dua-duanya keterima, nanti harus dipilih mana yang akan diambil untuk registrasi ulang. Dan dengan catatan jadwalnya tidak bentrok juga, karena kita punya yang namanya batas akhir waktu untuk registrasi ulang. Kalau misalkan jenengan sampai batas akhir itu tidak melakukan registrasi ulang, maka nanti otomatis dianggap mengundurkan diri ya. Jadi nanti harus diperhatikan betul jalur ini, gelombang ini ya, itu batas akhir registrasi ulangnya kapan, kira-kira bentrok atau tidak dengan jalur yang satunya ya, seperti itu. Nah, terus kemudian berikutnya maaf interupsi sebelumnya. Saya mohon izin untuk stop share. Untuk batasan usia, bagaimana jika nanti di tahun tersebut usianya 21 tahun lebih beberapa bulan? Karena kemungkinan saat mendaftar nanti usia saya 21 tahun lebih 6 bulan, apakah bisa tetap mencoba? Jadi nanti untuk usia, ini memang nanti akan dibuktikan dengan jenengan mengumpulkan fotokopi dari akte kelahiran. Ya. Nah, jadi nanti memang untuk yang amannya adalah maksimal 21 tahun saat mendaftar ya. Tetapi nanti kalau seandainya jenengan ada lebih beberapa bulan, ini nanti biasanya nanti dari pimpinan itu akan melihat beberapa pertimbangan, misalkan melihat dari hasil tesnya dan sebagainya. Jadi nanti biasanya kalau ada lebih umur sekian bulan, itu nanti biasanya akan dirapatkan di internal pimpinan. Apakah kira-kira dengan hasil tesnya itu apakah kira-kira nanti dianggap bisa masuk atau tidak. Tapi kalau untuk amannya itu 21 tahun saat mendaftar itu maksimalnya ya. Terus kemudian maaf sebelumnya. Apakah ada untuk anak guru, pengurus, kerjasama atau mitra sekolah dengan UII? Mungkin ini maksudnya kedokteran ya Bu ya, atau Bapak nggih. Jadi untuk Fakultas Kedokteran UII memang saat ini itu kita melakukan beberapa MOU dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil. Nah, kami melakukan MOU dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil itu kita punya yang namanya program untuk putra daerah, tapi itu memang dikhususkan untuk daerah-daerah yang memang ibaratnya perlu dibantu dengan program beasiswa tersebut. Sehingga yang kerjasama dengan kami pun itu juga tidak langsung otomatis dia diterima sebagai mahasiswa FKUI. Tetapi yang kerjasama itu pun nanti calon yang diajukan oleh Pemda setempat itu tetap harus mengikuti ujian masuk juga. Jadi walaupun misalkan dia direkomendasikan oleh daerah, tetapi nilai ujian masuknya misalkan kok tidak masuk alias di bawah passing grade, maka nanti dia tetap tidak bisa diterima juga. Jadi intinya yang bekerja sama pun mengadakan MOU dengan kami pun itu juga nanti tetap calon mahasiswanya harus mengikuti ujian masuk sebagaimana prosedur yang telah ada seperti itu. Terus kemudian, maaf mau tanya, bagaimana jika ranking kelasnya tidak ada sertifikat? Bisa dengan surat keterangan kepala sekolah, Dek. Jadi nanti jenengan tinggal minta ke kepala sekolahnya itu surat keterangan yang menyatakan bahwa nama misalkan Andi Setiawan ya, terus kemudian nomor induk siswanya berapa, dinyatakan bahwa memang masuk dalam peringkat 5 besar ketika menempuh pendidikan di kelas misalkan 10 semester sekian, kelas 11 semester sekian, terus kemudian kelas 12 semester sekian, semester sekian. Jadi bisa sekali dengan surat keterangan kepala sekolah. Nah, ini pembawa acaranya sudah muncul, berarti waktunya sudah habis ini. Jadi, saya kembalikan kepada pembawa acara, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali atas perhatiannya.
Semoga jenengan semuanya bisa sukses. Saya doakan ya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Kita tutup dulu presentasi dari Bapak Dokter. Kita tadi ada meng-highlight satu pantun, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, kami tunggu teman-teman di FKUII. Kita akan berkembang dan berprogres bersama meniti masa depan menjadi dokter muda yang profesional dan memiliki iman spiritual tentunya. Oke dokter, selanjutnya kami izin menyampaikan kembali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masih belum terjawab. Nah, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk langsung bertanya langsung menggunakan fitur raise hand dan terlebih dahulu untuk mengaktifkan kameranya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, bisa menggunakan fitur raise hand-nya. Sejauh ini belum ada yang raise hand, kita langsung aja ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya, dokter. Ya, silakan. Pertanyaan pertama datang dari Syah Malang. Mohon maaf, dokter izin bertanya, seperti yang dibilang dokter tadi, bahwa matematika, kimia, fisika tidak terlalu penting di kedokteran. Berarti ketika tes masuk tidak membutuhkan beberapa mata pelajaran itu, Nje? Terima kasih. Kita dua pertanyaan sekaligus, dokter. Silakan. Pertanyaan kedua, dari Haris, Depok, untuk sistem blok dan SKS, perbedaannya seperti apa ya, dokter? Begitu. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab. Yang pertama, untuk matematika, kimia, fisika itu nanti tidak penting kalau jenengan sudah jadi mahasiswa kedokterannya, ya. Jadi nanti jenengan misalkan kayak matematika, jenengan nanti kalau sudah jadi mahasiswa kedokteran, dari jenengan belajar matematika dari SD sampai kelas 12 IPA, itu nanti yang jenengan pakai cuma 4, yaitu apa? Tambah, kurang, bagi, kali. Yang dipakai cuma itu toh, ya. Sehingga makanya insya Allah kalau cuma tambah kurang bagi kali, anak SD pun juga mampu, ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau untuk ujian masuknya, itu nanti memang tetap ada soalnya. Jadi boleh dikatakan nanti kalau misalkan jenengan sudah lulus ujian masuk, diterima jadi mahasiswa kedokteran, saat itulah jenengan boleh menyumbangkan buku matematika, fisika, kimia jenengan ke adik angkatan jenengan. Karena itu dijamin nggak akan dibuka waktu kuliah nanti, ya, ataupun nanti ketika sudah jadi dokter. Nah, terus kemudian bedanya blok sama SKS. Jadi begini, semua fakultas kedokteran di Indonesia itu menerapkan yang namanya problem based learning atau PBL. Nah, PBL itu mulai diterapkan di Indonesia itu adalah sejak tahun 2001 dan kebetulan fakultas kedokteran di Indonesia yang pertama menggunakan PBL secara full itu adalah Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Jadi kita dari sejak angkatan pertama, dari pertama berdiri, belum ada fakultas kedokteran lain yang menerapkan PBL, itu kita sudah berani pakai PBL dulu, ya. Hingga akhirnya sekarang diwajibkan semua FK di Indonesia itu mempraktikkan PBL. Nah, PBL itu menggunakan sistem blok. Bedanya blok sama SKS apa? Kalau sistem SKS konvensional, itu dia ngitung SKS-nya adalah per mata kuliah. Jadi kalau dulu sebelum pakai PBL, itu ada namanya misalkan semester 1, mata kuliah anatomi 1, berapa SKS. Terus kemudian fisiologi 1, berapa SKS. Tapi kalau kita pakai sistem blok, itu nanti mata kuliah itu digabungkan dalam satu blok, dihubungkan dengan satu blok terkait. Misalkan kita ambil contoh ada namanya blok sistem respirasi atau pernafasan. Nah, nanti di dalam blok sistem respirasi itu nanti anatomi diambil yang ada hubungannya dengan respirasi saja. Biokimia diambil yang ada hubungannya dengan respirasi saja. Fisiologi diambil yang ada hubungannya dengan respirasi saja. Sehingga makanya nanti yang diambil itu nanti tetap ada hitungan SKS-nya. Jadi misalkan anatomi yang berhubungan dengan respirasi 1 SKS. Fisiologi yang ada hubungannya dengan respirasi misalkan 1 SKS. Jadi tetap pakai SKS, tapi nanti SKS-nya itu hanya untuk menghitung berapa banyak serpihan ilmu yang diambil untuk dimasukkan ke dalam blok tersebut. Jadi itulah bedanya blok dengan SKS konvensional. Jadi kita tidak belajar per mata kuliah,
Tapi kalau PBL itu mata kuliah yang diambil itu hanya berhubungan dengan materi bloknya saja. Sehingga makanya SKS-nya itu dia nanti kecil-kecil digabungkan jadi satu total. Blok itu akhirnya totalnya dari semua yang diambil itu totalnya menjadi berapa SKS. Nah, jadi bedanya seperti itu ya. Jadi kita nanti belajarnya per blok, tidak per SKS mata kuliahnya, seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Jadi begitu ya teman-teman jawabannya. Jadi setelah berhasil masuk FKUII, baru boleh disumbangin buku-bukunya. Nah, ada juga sistem begitu ya dokter. Terus ada sistem yang berbeda juga dengan program studi yang lain. Kalau di kedokteran itu pakai sistem blok, tapi kalau yang lain itu pakai sistem SKS. Kita lanjut lagi dokter ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mega Sukabumi. Dokter, benarkah di kedokteran nanti prakteknya ada yang memakai mayat? Kalau benar, praktek apa ya dokter? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Regos, dari Bumi Ayu. Pak, boleh diizinkan bertanya, apakah boleh diceritakan berapa tahun untuk menjadi seorang dokter, dan di tahun berapa kita bisa praktik sebagai dokter resmi? Dan apakah bisa baru lulus menjadi dokter kita langsung ambil spesialis, Pak? Gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama, yang untuk mayat tadi itu kalau di kedokteran bahasanya adalah kadaver. Jadi kadaver itu memang betul itu adalah jenazah. Ya, jadi nanti itu di praktikum anatomi. Jadi praktikum anatomi itu ada yang menggunakan preparat buatan seperti tadi yang digambar kita saksikan. Itu adalah contoh preparat buatan dari plasminasi. Nah, tetapi ada juga yang disebut sebagai preparat basah. Preparat basah itu berupa jenazah yang disebut sebagai kadaver, itu jenazah manusia asli. Jadi kadaver itu biasanya berasal dari jenazah-jenazah yang tidak teridentifikasi. Jadi biasanya kalau ada penemuan mayat, itu nanti akan diumumkan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat yang merasa kehilangan. Kalau nanti ternyata dalam perjalanannya tidak ada laporan, maka jenazah itu dianggap sebagai jenazah yang tidak teridentifikasi dan selanjutnya oleh pihak kepolisian dikeluarkan surat keterangan bahwa itu memang jenazah yang tidak teridentifikasi dan secara legal itu bisa nanti diantaranya kalau memenuhi syarat-syarat itu bisa menjadi yang namanya kadaver tadi. Nah, jadi kadaver itu nanti menjadi media untuk praktikum anatomi di mana nanti adik-adik bisa betul-betul belajar praktikum dari organ aslinya. Jadi nanti jenengan bisa melihat, mempelajari sendiri, oh paru-paru itu seperti apa, jantung itu seperti apa, kemudian kalau jantung dibuka itu dalamnya seperti apa. Jadi otomatis nanti pengetahuannya akan lebih dalam sehingga bisa menjadi bekal yang sangat penting ketika nanti jenengan sudah menjadi seorang dokter seperti itu. Tapi prinsipnya jenengan tidak perlu takut karena semua yang hidup itu pasti akan meninggal. Dan bagi kami, kadaver atau jenazah itu adalah guru kami. Sehingga makanya kita tidak pernah memperlakukan kadaver dengan semena. Nah, jadi kadaver itu nanti menjadi media untuk praktikum anatomi di mana nanti adik-adik bisa betul-betul belajar praktikum dari organ aslinya. Jadi nanti jenengan bisa melihat, mempelajari sendiri, oh paru-paru itu seperti apa, jantung itu seperti apa, kemudian kalau jantung dibuka itu dalamnya seperti apa. Jadi otomatis nanti pengetahuannya akan lebih dalam sehingga bisa menjadi bekal yang sangat penting ketika nanti jenengan sudah menjadi seorang dokter seperti itu. Tapi prinsipnya jenengan tidak perlu takut karena semua yang hidup itu pasti akan meninggal. Dan bagi kami kadaver atau jenazah itu adalah guru kami. Sehingga makanya kita tidak pernah memperlakukan kadaver dengan semena-mena. Jadi sebelum praktikum kita selalu berdoa kepada Allah, mohon kemudahan dan kelancaran, semoga ilmunya dimudahkan, dilancarkan, ya praktikumnya juga mendapatkan ridho dari Allah, sehingga kita juga memperlakukan dengan baik, tidak semena-mena. Dan ada anggapan di kedokteran itu mortui vivos dosen. Apa itu mortui vivos dosen? Mortui vivos dosen itu artinya yang meninggal mengajari yang hidup. Ya, itulah kita menyebut kadaver sebagai guru kami. Nah, terus kemudian yang kedua, berapa tahun untuk menjadi dokter?
Jadi untuk menjadi dokter kalau lancar itu paling cepatnya tadi yang saya sampaikan itu adalah 6 tahun. Jadi jenengan 4 tahun pendidikan sarjana, 2 tahun jenengan koas. Kemudian setelah jenengan selesai koas, nanti ada uji kompetensi. Uji kompetensi itu dalam 1 tahun dilaksanakan sebanyak 4 kali, alias tiap 3 bulan. Kalau jenengan begitu selesai koas, sekali ikut uji kompetensi langsung lulus, jenengan sudah bisa ikut sumpah dokter. Jenengan sudah punya gelar dokter. Nah, pemerintah Indonesia itu punya aturan yaitu kewajiban internship. Internship itu bahasa lainnya adalah magang. Semua dokter baru dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta, ketika baru dilantik jadi dokter, itu tidak boleh langsung praktek sendiri atau tidak boleh praktek terserah mau di mana itu tidak. Tapi wajib magang selama 1 tahun. Nanti penempatannya bisa milih mau di mana. Itu nanti selama 1 tahun itu 6 bulan magang di rumah sakit, 6 bulan magang di puskesmas. Jadi ketika pas program internship atau magang, itu jenengan sudah jadi dokter. Dan jenengan nanti punya surat izin praktek dokter internship. Tetapi jenengan hanya bisa prakteknya di rumah sakit ataupun puskesmas tempat jenengan internship. Jadi nanti jenengan juga dapat fasilitas, dapat gaji juga sebagai seorang dokter internship. Kemudian ketika jenengan sudah selesai internship 1 tahun, barulah jenengan boleh praktek mandiri. Jadi totalnya kalau mau untuk praktek mandiri itu totalnya nanti jenengan butuh waktu 6 tambah 1 yaitu 7 tahun. Tapi kalau untuk jadi dokternya butuh waktu 6 tahun. Nah, kemudian apakah bisa langsung ngambil spesialis? Jawabannya adalah kalau sudah selesai internship boleh ya. Jadi sekarang itu syarat untuk mengambil pendidikan dokter spesialis itu adalah jenengan sudah selesai internship. Sehingga makanya nanti ketika jenengan sudah selesai internship mau langsung misalkan ikut tes calon dokter atau program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam atau ilmu bedah bisa. Itu nanti jenengan bisa lakukan langsung setelah selesai internship seperti itu ya. Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan baik secara fisik dan mental. Teman-teman nampaknya sangat bersemangat pagi ini dokter. Kita ada beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya datang dari Alicia dari Yogyakarta. Izin bertanya dok, apakah ketika sudah lulus SKED di UII diwajibkan untuk langsung mendaftar profesi dokter atau bisa ditunda dahulu dan mendaftar 1 tahun kemudian? Nah, pertanyaan selanjutnya datang dari Sofi, Bekasi. Izin bertanya sebelumnya, bagaimana nanti proses pembelajaran antara laki-laki dan perempuan? Apakah akan dicampur atau dipisah? Atau mungkin menyesuaikan? Kemudian, apakah benar selama menempuh pendidikan kedokteran akan dilarang atau kecil kemungkinan menikah di tengah proses pendidikan? Begitu, dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sangat mendetail ya. Jadi sampai yang teknis seperti itu ditanyakan dengan detail itu luar biasa ya. Memang calon dokter itu harus mulai teliti ya. Karena nanti kalau jadi dokter harus punya ketelitian luar biasa. Nah, jadi pertama untuk yang sudah lulus SKED, apakah nanti harus langsung lanjut profesi? Jawabannya adalah tidak. Contohnya seperti kayak alumni angkatan pertama Fakultas Kedokteran UII angkatan 2001 itu ada yang begitu lulus itu ambil S2 biokimia. Itu bisa deh. Jadi kalau jenengan itu sudah punya gelar sarjana kedokteran, jenengan mau ambil S2 itu boleh. S2 sama spesialis itu beda ya. Kalau spesialis itu bahasa lainnya S2 profesi. Tapi kalau S2 yang magister atau master, itu jenengan boleh langsung ambil. Ya. Terus misalkan setelah jenengan ambil master S2, misalkan S2 biokimia, S2 anatomi, atau S2 tropical medicine, dan sebagainya, itu nanti misalkan jenengan begitu selesai S2, lanjut sekalian aja S3, biar jadi doktor sekalian, itu pun juga bisa. Jadi artinya jenengan itu tidak harus wajib ngejar gelar dokter. Siapa tahu di antara kalian ada yang cita-citanya nggak pengen praktek sebagai dokter, tapi jenengan cita-citanya pengen jadi misalkan menteri kesehatan. Wah, luar biasa kan? Jenengan pengen jadi
kepala dinas kesehatan, atau mungkin jenengan pengen jadi peneliti, atau mungkin jenengan pengen jadi seorang konsultan biomedis, ya misalkan konsultan anatomi dan sebagainya, itu tidak harus punya gelar dokter. Jadi jenengan habis S1 langsung lanjut S2, langsung lanjut S3 itu bisa sekali. Bahkan nanti dapat gelar profesor pun bisa. Misalkan jenengan menemukan teori baru di bidang anatomi atau menemukan penemuan baru di bidang fisiologi, itu bisa sekali. Nah, sedangkan kalau misalkan nanti mau menunda dulu, tapi nanti mau lanjut ke profesi, itu juga bisa. Misalkan contoh jenengan mau cuti dulu karena misalkan jenengan ada kepentingan apa, misalkan cuti dulu 1 semester, nanti baru ikut pendidikan profesinya di semester berikutnya, itu juga bisa. Jadi artinya tidak harus yang lulus Esket wajib ikut profesi, itu tidak harus. Tapi kalau memang mau jadi dokter, berarti wajib ikut pendidikan profesi. Ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau sudah selesai Esket, nanggung kalau jenengan nggak dapat gelar dokter sekalian ya. Karena ilmunya yang jenengan pelajari 4 tahun itu nanti kalau jenengan nggak jadi dokter, itu nggak bisa dipraktekkan ke aplikasi untuk menolong orang. Sehingga makanya karena yang bisa praktek langsung ke manusia itu adalah dokter, makanya kalau saran saya sih lebih baik kalau memang sudah selesai Esket, sebisa mungkin nanti diteruskan ke profesinya, sehingga ilmunya jenengan bisa dimanfaatkan untuk membantu banyak orang atau pasien seperti itu. Nah, terus kemudian untuk proses kuliah antara laki-laki dan perempuan bagaimana? Jadi nanti untuk laki-laki dan perempuan seperti tadi yang jenengan lihat contoh di waktu gambar kuliah pakar, itu nanti duduknya akan dipisah. Jadi nanti yang sebelah timur laki-laki, yang sebelah barat perempuan. Biasanya satu angkatan itu kalau fakultas kedokteran mayoritasnya itu perempuan, ya biasanya itu perempuan. Sehingga itulah sebabnya mengapa mahasiswa FKUI banyak yang ketemu jodohnya waktu kuliah. Karena 2/3-nya itu perempuan, ya sehingga makanya laki-laki itu banyak sekali yang menikah dengan teman satu angkatannya, ya seperti itu. Nah sehingga makanya nanti waktu kuliah itu duduknya dia akan dipisah. Biasanya tanpa dosen yang ngatur, ya karena dari sejak awal kuliah perdana sudah kita terangkan terkait etika dan sebagainya, mahasiswa biasanya bisa menyesuaikan diri. Nah kemudian waktu tutorial pun juga sama. Jadi nanti biasanya yang laki-laki nanti duduknya berderet, laki-laki, terus yang perempuan berderet sendiri. Itu biasanya dari mahasiswa kita sudah ada kesadaran seperti itu. Dan jenengan perlu tahu juga, Fakultas Kedokteran UI itu luar biasa ketat loh soal urusan masalah berpakaian. Jadi di Fakultas Kedokteran UI itu ada peraturan perempuan tidak boleh pakai bahan jeans dan tidak boleh pakai celana panjang. Perempuan harus pakai rok kain, ya. Dan ada aturannya juga, perempuan itu nanti pakaian, ya, itu nanti panjangnya seberapa harus melewati lutut, ya, seperti itu. Terus kemudian tidak ketat. Itu aturannya ada di aturan fakultas. Laki-laki juga sama. Walaupun laki-laki juga tidak boleh pakai bahan jeans, jadi harus pakai celana kain. Kemudian tidak boleh mengenakan pakaian tanpa kerah, ya. Jadi harus menggunakan kemeja ya yang ada kerahnya. Nah, sehingga makanya kita memang betul-betul dengan semboyan be a good Muslim doctor itu kita nggak main-main. Bahkan sampai berbusana pun kita kondisikan bagaimana betul-betul yang menunjukkan cara berbusana seorang Muslim, ya. Jadi bagaimana itu menjadi pembelajaran bagi mahasiswa bahwa Islam tidak hanya kita jadikan teori, tapi juga kita aplikasikan dalam kehidupan. Ya. Nah, terus kemudian kalau menikah di tengah-tengah kuliah boleh atau tidak? Oh, boleh sekali. Banyak sekali mahasiswa kami yang kuliah itu dia belum jadi dokter, tapi sudah menikah. Ya, menikah kan boleh, ya kenapa tidak? Kalau memang sudah mampu dan memang itu sudah bisa memenuhi syariat, ya kenapa tidak? Tapi ingat, sebelum jenengan menikah ada satu syarat penting, yaitu apa? Harus sudah ada calon pasangannya.
mau nikah kok belum punya calon pasangan itu ya nggak bisa lah. Jenengan harus punya pasangannya, mau nikah sama siapa kalau nggak ada calon pasangan ya. Jadi kalau memang syarat-syaratnya jenengan sudah mampu nikah, nikah aja. Nanti begitu nikah, jenengan mau kuliah, monggo mawon ya, nggak ada yang ngelarang. Misalkan jenengan hamil, belum hamil tua, mau lanjut kuliah silakan saja ya. Nah, nanti kalau misalkan perkara jenengan waktunya bersalin, itu nanti bisa cuti dulu ya, karena kan jenengan kan harus bersalin dulu. Terus kemudian nanti ada fase pemulihan. Nah, itu nanti jenengan bisa mengajukan cuti dan itu sangat diterima sekali oleh fakultas. Jadi tidak ada masalah jenengan menikah di tengah-tengah kuliah. Yang penting tadi ya ingat harus ada pasangannya. Itu yang paling penting itu ya, seperti itu. Nah, terima kasih. Terima kasih dokter. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan adalah nyari pasangannya dulu sebelum menikah. Nah, teman-teman bisa ngelis dulu nih apa aja yang boleh dilakukan dan apa aja yang tidak boleh dilakukan ketika nanti berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia.